Pertama-tama kita memilih device-nya, yaitu kita di sini memakai 2 router dan 2 switch, di mana masing-masing switch ini memiliki 2 PC yang terhubung. Setelah itu kita memasang portnya, kita bisa memilih yang auto. Ini dia menyesuaikan sendiri portnya. Setelah itu kita bisa memasang alamat IP-nya agar dapat dilihat. Ini kita memakai alamat IP yang sudah ditentukan oleh Pak Haryo. Setelah kita sudah mencatat semua alamat IP-nya, kita masukkan alamat IP ke masing-masing PC-nya. Seperti PC 1 kita sesuaikan dengan yang sudah kita catat tadi, kita masukkan. Ke PC 2 juga sama, kita masukkan juga alamat IP-nya dan subnet max-nya. Hingga ke PC 4 juga sama juga. Selanjutnya kita bisa kasih nama hostname-nya, ini kita kasih bisa sembarang saja. Lalu kita apply. Selanjutnya kita masuk ke routernya untuk melakukan konfigurasi. Tapi sebelum itu kita start dulu untuk masing-masing device agar dapat dijalankan. Jika sudah biru terang maka itu sudah bisa di-run. Selanjutnya kita masuk, kita ke sistem view, lalu kita ke sistem name untuk mengubah nama routernya. Di sini kita pakai router kiri agar dapat dibedakan. Setelah masuk ke router kiri, kita masuk ke interface yang ingin kita input alamat IP-nya. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet yang 001. Lalu kita masukkan alamat IP address-nya dengan sintak IP address, masukkan alamat IP address yang ada pada interface, lalu subnet max-nya. Lalu kita enter. Setelah itu kita undo shutdown, dimana itu untuk mengaktifkan interface-nya. Setelah berhasil maka kita quit, lalu kita pasang ke interface yang satunya lagi yang di atas, yaitu 0001. Kita input alamat address-nya dengan sintak IP address dan alamat IP pada interface-nya, dan jangan lupa untuk mengubah subnet max-nya yang sesuai dengan interface. Setelah itu kita undo shutdown juga untuk mengaktifkan, lalu kita quit. Selanjutnya kita itu bisa mengecek untuk apakah sudah terkonfigurasi untuk alamat IP-nya ini udah terpasang dengan cara masuk ke dalam interface-nya, lalu kita klik display this, yaitu untuk melihat apakah IP yang kita masukkan ini sudah benar atau belum. Dan untuk sintak satunya juga kita dapat masuk interface-nya, lalu kita display this juga dan kita lihat dan itu sudah benar alamat IP-nya seperti yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita masuk ke router 2. Kurang lebih ini sama saja. Kita sistem view dulu, lalu sysname, kita ganti nama routernya menjadi router kanan. Lalu kita masuk ke interface-nya. Kita masuk ke interface Gigabit Ethernet yang 0001. Lalu kita masukkan IP address-nya dan subnet max-nya yang sesuai pada port interface-nya. Lalu kita klik enter, lalu undo shutdown untuk mengaktifkan. Lalu quit untuk keluar dan kita masuk ke interface satunya lagi untuk memasukkan alamat IP yang ada. Kita masuk ke 0001, lalu kita masuk ke IP address, kita input IP address yang sesuai dengan interface. Setelah itu kita undo shutdown juga untuk mengaktifkan, lalu kita quit. Setelah itu kita cek juga di sini, kita masuk ke interface-nya, lalu kita display this untuk melihat apakah sudah benar dan ia sudah sesuai alamat IP-nya sama yang kita masukkan tadi. Lalu kita quit dan kita masuk ke interface selanjutnya untuk melakukan display this juga dan mengecek apakah sudah benar dan sudah sesuai. Lalu kita quit. Setelah IP sudah terpasang semua pada port, kita dapat melakukan static routing dengan sintak yaitu IP route static. Lalu kita pasang, ini karena kita di router 1, kita memasang alamat tujuannya yaitu yang 41.20.5.1.
Lalu kita masukkan subnet max-nya yaitu 255.255.255.224. Lalu kita masukkan gateway-nya yaitu gerbang masuk yang ada di router 2 yaitu 192.168.10.2. Itu langsung kita enter saja untuk memasukkan static routing dan berhasil. Setelah itu kita dapat masuk ke router yang sebelah kanan dan melakukan hal yang sama, yaitu kita masukkan IP route static yaitu dengan memasukkan IP tujuan kita 3.1.10.31 dan masukkan subnet max-nya, lalu gateway-nya yang ada di gerbang router 1. Setelah itu kita enter saja dan berhasil. Setelah kita melakukan static routing, kita dapat melakukan testingnya apakah sudah berhasil atau belum, dan kita bisa melihat ini sudah TTL yang berarti ini sudah dapat terhubung antara PC 3 dan PC 2 yang dimana mereka berbeda jaringan pada awalnya tapi tetap bisa terhubung. Ini kita tes lagi pada PC 4 ke PC 3 dan ini TTL juga yang berarti berhasil. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.